wa nahnu ba'd. Nuhissu bidzul wa nahnu kathir. Wallahi ya ummatal Islam, natadzawwaqu hadhihi al-mahana wa nahnu kathir. Kita benar-benar merasa hina sedangkan kita mayoritas. Sedangkan kita banyak jemaah. Kita banyak. Berapa jumlah umat Islam di Indonesia jemaah? Tapi apa yang bisa dilakukan umat Islam? Seharusnya mereka mewarnai negeri ini. Allah akan timpakan kepada kita hina. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Satu hal, Allah akan kembali memberikan kejayaan kepada kalian. Allah akan kembali mengangkat pamor kalian. Tatkala kalian kembali kepada agama kalian. Tarji'u ila dinikum. Kembali kepada agama kalian. Dan bagaimana kita akan kembali kepada agama kita? Tatkala kita tidak tahu apa itu Islam. Tatkala masyarakat muslim tidak mengerti mahwal Islam. Bahkan antum lihat bagaimana gencarnya orang-orang untuk menjauhkan umat Islam dari Islam yang sebenarnya. Dinikum. Islam yang mana, Ustaz? Kita melihat banyak Islam di negeri kita. Ada Islam liberal. Ada Islam Syiah. Ada Ahmadiyah. Ada Islam Nusantara. Islam yang mana? Allah Jalla Jalaluh mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seperti Islamnya para sahabat Nabi. Andai kata mereka beriman seperti iman kalian, maka mereka dapat hidayah. Ayat ini turun kepada para sahabat Nabi. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafikin, berimanlah kalian seperti imannya tuh orang. Siapa manusia yang ada pada waktu itu? Nabi alaihissalam wa ashabu. Kalian Islamlah seperti Islamnya para sahabat Nabi. Apa kata orang-orang munafikin? Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Apakah kita akan beriman seperti berimannya orang-orang goblok? Orang-orang bodoh. Subhanallah. Dan muncul orang-orang yang tidak mau beriman seperti imannya para sahabat Nabi. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Katakanlah seluruh manusia dari yang awal sampai yang akhir semuanya akan dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan. Hari tersebut adalah hari yang sangat dahsyat. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan matahari dalam jarak 1 mil. Rasulullah SAW bersabda, "Tuduna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi." Bahwasanya matahari diturunkan pada hari kiamat, didekatkan kepada manusia. Hatta takuna minhum kamiqdari mil, sampai ukurannya cuma jarak 1 mil. Qala Sulaim bin Amir, "Fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil ama safatal ardi amil mil alladhi tuktahalu bihil ain." Saya tidak tahu yang dimaksud oleh Nabi dengan al-mil adalah jarak al-mil yang sekitar 1,7 atau 1,8 kilo, atau ke al-mil adalah alat yang digunakan untuk bercelak. Fa yakunu nasu ala qadri a'malihim. Ketika matahari sangat dekat, maka manusia kondisinya sesuai dengan kadar amalan mereka fil araq, dalam masalah keringat yang bercucuran dari tubuh mereka berdasarkan amal mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai pada kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Di antara mereka ada yang amalnya kurang sehingga kemudian keringatnya sampai pada kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqawai. Dan di antaranya ada yang
keringatnya sampai pada pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mulutnya. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fih. Lantas Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada mulutnya. Maka semakin seorang amalannya semakin sedikit, maka kondisi dia bersama keringat semakin parah, semakin menenggelamkan dia. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya kondisi manusia sangat padat. Panas dari atas matahari yang begitu dekat dan sesaknya manusia dikumpulkan pada hari tersebut. Sampai sebagian ulama mengatakan manusia tidak punya tempat kecuali tempat berdirinya pada hari tersebut. Hari tersebut disebut juga dengan Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Di antara tafsiran Yaumul Qiyamah yaitu manusia akan berdiri dan tidak ada yang duduk. Tidak ada yang berbaring. Semuanya berdiri. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertanggungjawaban atas seluruh amalan mereka. Dan kita semua akan berada di situ. Kita semua akan berada di situ. Saya dan para dokter sekalian, para hadirin, para hadirat, semuanya akan ada pada hari tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang berbahagia pada hari tersebut di saat manusia dalam kondisi sangat kepanasan dari arah atas, demikian juga mereka yang sesak, panas dengan keringat yang bercucuran, dengan dempet-dempet. Ada orang-orang yang bahagia di mana mereka dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah." Tujuh golongan yang Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tujuh golongan tersebut al-imamu al-adil. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi. Dua orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan terpandang dan cantik jelita, faqala inni akhafullah. Maka dia berkata, aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang keenam itu seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya lantas dia sembunyikan.
hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aynah. Seorang yang terakhir, yang ketujuh adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala sendirian, maka kedua matanya berlinang air mata. Yang ini bukan pertanyaan tapi permohonan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kami sangat mencintai saudara-saudara kami sesama muslim, terutama yang hadir di sini termasuk Ustaz. Tolong lihat wajah kami Ustaz, pandang dengan seksama. Kalau nanti Ustaz berada di surga, kami tidak kelihatan Ustaz, tolong cari kami Ustaz, ajak kami masuk ke dalam surga sampai kepada Allah bahwa kita pernah duduk di majlis yang sama. Subhanallah jamaah. Wallahi jamaah, antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak. Antum bisa senang sama anak kayak gini, mandang karena Allah menutupi dosa-dosa anak. Andai kata bukan rahmat Allah, kita nggak ada yang masuk surga. Maka antum minta rahmat Allah SWT dan doakan Ustaz antum semoga dia juga masuk surga. Karena jangan dipikir kalau menjadi seorang Ustaz itu surga sudah di depan mata. Enggak jemaah. Sama kita sedang berusaha untuk masuk surga Allah Subhanahu. Dan perjuangan Ustadz untuk masuk surga mungkin jauh lebih berat dari perjuangan antum. Karena fitnah, popularitas, kadangkala riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Para jemaah tahu, yang pertama menjadi korek api neraka itu seorang ustadz. Rasulullah SAW mengatakan, "Awwalu man tus'ar bihin nar yaumil qiyamah." Yang pertama jadi korek api neraka itu alimun wa qari'ul Quran, orang yang alim dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Karena ternyata selama ini dia melakukan itu hanya untuk pujian orang. Dan berat kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita dan mengampuni semuanya. Maka kalau antum katakan seperti itu, nggak pantas antum mengatakan itu kepada anak. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia pernah di sebuah majelis, dia lagi mau ngisi kajian, dia lihat banyak yang hadir. Lalu terjadi dialog di diri dia. Ada yang mengatakan kepada dia, kaifa inna jahaula'i wa halak. Gimana kiranya kalau semua yang kau dakwain semuanya masuk surga dan kau tidak masuk surga? Gimana nanti? Padahal kata Ibnul Jauzi, pernah datang di majelis ana 10.000 orang. Di antara ada yang menangis, ada yang masuk Islam, macam-macam orang tobat di tangan. Tapi gimana kiranya kalau mereka masuk surga dan kau masuk neraka? Maka Ibnul Jauzi cuma bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi jemaah, kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Antum husnudzon kepada anak karena antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak, dan semoga Allah menutupi dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.